Sekarang udah tolong diri sendiri aja lah, udah nggak usah sibuk ngurusin orang lain, nggak usah sibuk ikut-ikut orang ngumpul sana ngumpul sini, orang ngumpul sana ngumpul sini, makan di restoran bayar Tangan mama. kamu nanya. Halo Kak Rafika. Kak Rafika. Belum masuk deh. Jangan berisik-berisik dong. Udah di-record tuh. Dan jangan berisik-berisik ya. Dan Dennis. Dennis dibilangin loh malah berisik-berisik. Oke. Udah masuk ya Kak Rafika ya. Halo, Miss. Iya loh. Kemarin ada PR nggak? Nggak ada kemarin. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Ya. Penggunaan kali ini, materi malam ini mengenai artikel ya. Artikel itu dalam bahasa Inggris terdiri dari 3, yaitu an, dan the. Nah, jadi ini contoh penggunaan artikel ya. An, dan the. Untuk penggunaan the, Jakarta is the capital city of Indonesia. Monument Nasional is the Indonesia's national monument. I found the glasses you were looking for. Have you looked at the brief I gave you? Switch the computer off when you're done. Ya, itu tadi untuk penggunaan contoh artikel the. Kemudian kita masuk ke contoh untuk penggunaan artikel a atau an. I saw a star tonight. I had an omelette for breakfast today. She ordered a drink inside the restaurant. Do you have a pen? We want to buy a notebook. Ya, jadi di sini ya tadi sudah sudah dijabarkan mengenai contoh-contoh untuk artikel a dan an dan juga the. Ya, jadi kelihatan ya perbedaannya. Kalau the itu biasanya untuk yang spesifik ya atau yang sudah pasti. Misalnya Jakarta is the capital city of Indonesia. Memang cuma memang hanya Jakarta kan, tidak ada yang lain kan. Kalau ibu kota dari negara Indonesia. Jadi Jakartanya sudah tahu nih Jakarta yang mana. Monas itu kan cuma satu-satunya ya di Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin tentang Monas, kita tahu nih
Monas yang mana yang dimaksud? Ya. I found the glasses you were looking for. Maksudnya aku menemukan nih kacamata yang kamu cari. Kacamata yang hilang maksudnya kan. Aku menemukan kacamata. Kalau kacamata doang kan banyak ya. Tapi ini kan kacamata yang dia temukan adalah yang dia cari. Jadi udah tahu ya perbedaannya. Jadi kacamata dia menemukan kacamata yang dia cari. Kalau dia kacamatanya dia nggak cari artinya kan banyak ya. Nah, makanya di sini bisa menggunakan the. Have you look at the brief I gave you? Brief itu seperti catatan gitu ya. Apakah kamu sudah melihat catatan yang aku berikan kepadamu? Kalau catatan yang lain kan banyak ya catatan. Tapi ini yang dia tanyakan, apakah kamu sudah melihat catatan yang aku berikan kepadamu? Jadi catatan yang dia berikan ya setelah itu menggunakan the. Jadi ngomongin catatan yang mana nih? Catatan yang dia berikan. Ya. Switch the computer off when you're done. Ya, matikan komputernya saat kamu sudah selesai. Jadi komputer yang mana? Komputer yang itu ya. Jadi di sini kalau sudah jelas penggunaan penggunaan kata bendanya maka bisa menggunakan to. Seperti misalnya matahari. Matahari terbit ada di mana? Di timur, tenggelam di barat. Matahari kan cuma ada satu, maka bisa kita menggunakan the. The sign is rise from the east and sunset in the west. Ya. Jadi ketika kita ngomongin matahari, kita udah tahu nih matahari yang mana yang kita omongin ya. Karena matahari cuma satu. Sementara kalau untuk atau an itu artinya adalah sebuah atau satu ya, menyatakan satu. Sebuah seekor gitu ya, satu ekor atau satu buah ya. Jadi kalau sifatnya umum atau general dan bisa dihitung ya maka bisa menggunakan atau an. I saw a star tonight. Aku melihat sebuah bintang ya malam ini. Karena bintang itu kan banyak ya. Jadi nggak spesifik seperti matahari gitu ya. Kalau matahari cuma ada satu, tapi kalau bintang kan ada banyak, maka kita bisa menggunakan karena di depan kata bendanya star itu kan dimulai dengan huruf konsonan, jadi bisa menggunakan huruf artikel ya. Kemudian I had an omelette for breakfast today. Omelette itu diawali oleh huruf vokal, maka bisa menggunakan artikel an. She ordered a drink inside the restaurant. Karena drink ya dimulai dengan huruf konsonan ya, maka bisa menggunakan huruf artikel Begitu juga do you have a pen? Pen itu juga bisa dihitung dan masih sifatnya umum. Pen yang mana ya? Jadi bisa menggunakan Kemudian we want to buy a notebook ya, notebook bisa dihitung dan notebook di sini sifatnya kan dimulai dengan huruf N juga konsonan, maka menggunakan artikel ya. Jadi setelah mengerti nih kapan kamu harus menggunakan the atau atau an ya di dalam sebuah kalimat, sekarang kamu juga harus ya mengetahui bagaimana menggunakan dan an. Ya, apa yang membedakan dan an? Jadi sebenarnya yang membedakan penggunaan dan an ini sangatlah mudah. Jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi konsonan, jadi bukan hanya ditulis dalam awalan hurufnya ya, tapi bunyinya konsonan, maka harus menggunakan Ya, tapi kalau misalnya jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi huruf vokal, maka bisa menggunakan an. Ya, untuk memperjelas kita lihat lagi nih di bawah ini. Untuk penggunaan ya, bisa a car karena dimulai dengan huruf konsonan. A pen ya sama ya huruf konsonan. A book waktu saat pronunciation-nya juga keluarnya kan hurufnya konsonan ya, lebih ke konsonan. Kemudian untuk penggunaan an ya, selain juga digunakan diawali dengan huruf vokal, cara membacanya atau pronunciation-nya juga sama ya, terdengarnya vokal. An omelette, an apple, an idea. Nah, namun ada yang perlu diingat ya dalam menulis huruf artikel atau an ya dalam sebuah kalimat.
ada beberapa kata yang walaupun diawali huruf konsonan tetapi menggunakan en ya dibandingkan dengan e. Begitu pula sebaliknya. Misalnya kata anar. Ya, jika ditulis kata anar ini kan tulisannya honor ya, tak diawali dengan en dibandingkan e. Karena saat pengucapan kata honor ini lebih terdengar seperti huruf vokal, karenanya lebih menggunakan en ya dibandingkan e. Contoh lainnya adalah kata hour. Ya, tulisannya hour tapi bacanya hour. Nah, penggunaannya dalam kalimat bisa sebagai berikut. It's been an hour since he left. Ya. Hal yang sama juga berlaku untuk kata ini, yaitu unit. Ya, walaupun diawali dengan huruf vokal, namun cara membaca kata unit terdengar seperti diawali dengan huruf konsonan dalam bahasa Inggris. Karenanya saat menulis unit cenderung menggunakan e ya menjadi en dibandingkan menggunakan a unit. Contoh lainnya adalah kata university. Jika menggunakan kalimat, contohnya adalah sebagai berikut. Your son has grown up already. He just got into a university, right? Sedangkan untuk menggunakan the, kamu bisa menggunakannya dalam sejumlah kondisi dan situasi tertentu ya. Yang pertama bisa untuk menyebutkan sesuatu yang telah kamu sebut sebelumnya. Ya, contohnya adalah my brother came home with his soon-to-be wife. The girl is his lecturer's daughter. Jadi ini menyebutkan bahwa the girl-nya itu merujuk kepada his soon-to-be wife, ya calon istrinya. Jadi di sini untuk menyebutkan sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian the juga bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya. Contohnya adalah the sun shines so brightly today. Matahari bersinar dengan sangat cerah hari ini. Ya, berguna juga untuk menjelaskan seseorang atau objek secara spesifik. Contohnya, have you seen the man with a red hoodie? Ya, kalau misalnya, apakah kamu melihat laki-laki dengan yang menggunakan hoodie gitu ya, semacam sweater yang ada hoodie-nya, ya, jaket yang ada hoodie-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya laki-laki kan banyak ya, tidak spesifik, tapi laki-laki yang menggunakan jaket atau hoodie berwarna merah itu lebih spesifik, maka bisa menggunakan awalan atau artikel the. Kemudian the itu juga bisa untuk menjelaskan tingkatan ordinal number dan superlatif. Contohnya, Mom, can you buy me the newest collection of this brand clothes? Ya. Jadi di sini newest ya, ada kata newest sebelum the, jadi the newest. Jadi itu bisa juga ya. Atau he is the youngest son from the young family. The youngest ya. The eldest juga bisa the youngest ya. Jadi itu ya, bisa digunakan untuk kalimat seperti itu. Kemudian the ini juga bisa untuk menjelaskan kelompok orang tertentu. Contohnya, we should help the poor to get back from poverty. Ya, jadi kita seharusnya dapat membantu kaum papa itu kaum miskin ya, untuk bangkit dari kemiskinan. Kemudian kata the atau artikel the ini juga diterapkan ya di dalam klausa yang berawalan only. Contohnya adalah penggunaan dalam kalimatnya yaitu you are the only person I can trust right now. Kamu adalah orang yang bisa dipercaya ya saat ini. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya saat ini. The ini juga bisa untuk menunjukkan kawasan geografis seperti sungai, pegunungan, pulau, dan lain sebagainya. Misalnya, it doesn't cost much money to travel to the Prau Mountain. Tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk bepergian ke Gunung Prau.
Kemudian, the ini juga bisa untuk menuliskan negara yang memiliki kata republik, states, dan kingdom. Misalnya, I was accepted in Oxford University in the United Kingdom. Jadi ada kata apa tadi itu ya? United. Kemudian, untuk menuliskan nama bangunan atau monumen terkenal. Misalnya, I was selected to be the intern at the Embassy of the United States in Indonesia. Ya, jadi di sini ada 3 kata the ya. Yang pertama adalah the intern, karena artinya dia cuma satu-satunya ya, siswa magang. At the Embassy, nama bangunan terkenal. Dan the United States in Indonesia ya, untuk karena di depan sebelum kata United atau States itu harus diawali dengan kata the. Sampai saat ini ada pertanyaan dari Kak Rafika? Do you have any questions so far? Belum, Miss. Oke, kalau belum ada kita masuk ke exercise ya. Bentar ya, Kak. Halo, Miss. Ya, lagi loading. Oh ya, aku kira ngeblank soalnya di sini Miss nggak bergerak. Oh iya, sebentar. Ini lagi loading di sini. Ibuku memasak 1 ekor ikan untuk makan malam. My mother cooking 1 ekor. Hmm? 1 ekor ikan ya, Miss? Ya. My mother cooking a fish for dinner. Artikel yang digunakan adalah? A. Ya, betul ya. A fish for dinner. My mom cook a fish for dinner. Kami hanya dibolehkan meminjam 1 buku dari perpustakaan. We only loan, borrow 1 book, borrow a book from library. 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 Ya, we are only allowed to borrow a book from the library. Karena library kan adalah nama tempat ya, maka menggunakan the. Ya. We are Iya. allowed to borrow a book ya, 1 buah buku. Selanjutnya, adikku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepedanya. My sister had accident ya, Miss? Apa? Had accident. Hmm. Had accidents
When she drive a bicycle. Ya, jadi kalau sepeda ya, mengendarai sepeda itu bisa menggunakan ride. Ya, ride ya. Karena kan kalau sepeda itu kendaraan yang rodanya tuh 3 ya, paling seenggaknya kan, atau 2 lah ya. Kan ada sepeda roda 3 atau sepeda motor, maka 2. Jadi kalau misalnya kendaraannya itu rodanya kurang dari 4, maka bisa menggunakan ride. Kalau misalnya kendaraannya minimal rodanya 4, baru bisa pakai drive. Jadi drive itu biasanya digunakan untuk mobil, truk gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini adikku mengalami kecelakaan. Jadi my brother got into an accident when, saat ya, mengendarai sepedanya. When riding his bike. Bike itu bahasa atau American style ya. Kalau versi British style itu bicycle. Bisa diulang Kak Rafika? My brother got accident got when into when his kecelakaan apa? riding accident. Saat When ya mengendarai sepedanya. When he riding his bicycle. My brother got into an accident when riding his bike. Ya. When riding his bike. His bike, bukan he is. His bike. Selanjutnya, kemarin. Iya, betul. Kemarin aku memakan sebutir apel. Yesterday I ate, ya means dibacanya. I ate an apple. I ate an apple yesterday. Betul ya. Buku yang ada di meja itu milik Bu Ana. Buku yang ada di meja itu milik Bu Ana. The book on the table belong to Miss Ana. Ya, Miss Ana atau Mrs. Ana ya. Jadi di sini belongnya tuh pakai S ya Kak. Karena kan subjeknya adalah tunggal, the book. The book ya, kata pronounnya jadi it. Ya, jadi pakai S. Tapi kalau misalnya jamak ya, lebih dari 1 subjeknya, maka tidak perlu ditambahkan S. Jadi cukup hanya belong. Ya. The book on the table belongs to Miss Anna. Can you repeat that, Kak? The book on the table belong to Miss Anna. Kurang S belongnya. Okay. The book on the table belongs to Miss Anna. Ya. Selanjutnya, apakah kamu sudah pernah mengunjungi kafe kucing? Apakah kamu sudah pernah mengunjungi kafe kucing? Have you ever visited a cat cafe? A cat cafe. The cat. Karena nama tempat ya. The cat cafe, bukan a cat cafe. Kalau seekor kucing baru kamu bisa bilang a cat. Tapi kan ini cafe ya. Have you been visited the cat cafe? Coba diulang, Kak.
Kafenya gimana Miss bilangnya? Cafe. 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 Ya. Have you been visited the cat cafe? Ya. Selanjutnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta is the capital of Indonesia. Capital apa? The capital city of Indonesia. Ya. Jakarta is the capital city of Indonesia. Selanjutnya, Monas adalah monumen nasional Indonesia. Monas is the monument city of Indonesia. Ya, Monas is the Indonesia's national monument. Monas is Indonesia national monument. Ya. Selanjutnya, saya menemukan kacamata yang kamu cari. I found the glasses you were looking. Kacamata apa? Glasses. Ya, bukan glasses ya. Glasses tempat. I found the glasses that you were looking for. Selanjutnya, ya, boleh diulang. I found the glasses. Ya. The glasses. Ya. That you were looking for. Selanjutnya. Sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Brief. Catatan. Sudahkah kamu melihat catatan yang aku berikan kepadamu? Have you seen the brief I gave to you? Ya, jadi kalau misalnya melihat catatan yang sudah saya berikan kepadamu, kalau bedanya look sama see tahu nggak? Kalau look itu kan artinya melihatnya dengan ada tujuannya ya, tapi kalau see itu tidak ada tujuannya. Jadi ini kalau kayak gini melihat brief yang saya, apakah kamu sudah melihat catatan yang saya kasih kepadamu? Jadi kira-kira menggunakan see atau menggunakan look? Menggunakan apa? Look. Ya, jadi have you look the brief I gave to you? Jadi kalau melihat itu look at ya, look at. Bentuk pertamanya look at ya, melihat. Have you looked at the brief I gave you? Jadi pakai artikel the ya. Di sini maksudnya catatannya yang mana yang dia berikan kepadamu. Jadi kan sudah jelas ya, lebih spesifik. Bukan sekedar catatan biasa. Ya. Coba diulang, Kak. Have you look at the brief I gave to you? I gave you. Look-nya juga pakai id ya. Karena kan dia artinya sudah memberikan catatan itu duluan. Jadi ya have you look at the brief I gave you. Kalau di Islam itu bacanya pakai kol-kolah gitu loh, Kak. Oke. Ya. Have you look? Ya. Have you look at the brief I gave you? Ya. Selanjutnya, matikan komputer setelah selesai.
turn off the computer after finish. Jadi komputer itu bacanya bukan komputer, tapi computer. Karena ada U ya. U itu dibacanya Y. Ya, switch the computer off when you're done. Switch the computer off when you done. When you're done. When you're done. Ya, selanjutnya, matahari bersinar cerah hari ini. Sun. The sun is shining brightly today. Ya, the sun is shining bright today. Ya, selanjutnya, saya melihat awan berbentuk seperti pohon. Awan berbentuk seperti pohon. Apa berarti Miss? I saw clouds shapes like trees. I saw ya, S-O bukan W-nya nggak dibaca. I saw a cloud shaped like a tree. Jadi shape-nya itu bacanya pakai T ya. Shaped like a tree. Bisa diulang, Kak? I saw a cloud shaped like tree. Like a tree. Like a tree. Ya, selanjutnya. Bedanya tree sama tree 3 itu gimana, Miss? Tree. Itu kan tree pohon. Kalau tree 3, gimana? Tree ya. Gimana coba? Bisa nggak bedainnya? Itu lebih ke pronunciation. Kalau tree 3 kan pakai H. Kalau pohon nggak pakai H. Kalau pohon berarti tree jelas gitu, Miss. Tree. Tree jelas tuh gimana? Maksudnya kayak tulisannya tree. Ya. Kalau pohon kan tree, gitu kan? Tree. Kalau 3 itu tree, ada H-nya. Tree. Kalau kamu baca itu ada TH-nya, ada H-nya ya. Tree. Ya. Itu lebih ke pronunciation ya. Pronunciation. Selanjutnya tadi udah ya. Oke. Sekarang aku melihat bintang malam ini. I saw stars tonight. Kalau pakai E nggak usah pakai S lagi di belakangnya. E itu kan artinya menunjukkan satu. Satu buah bintang. Jadi kalau S itu kan menunjukkan jamak. Lebih dari satu bintang. Jadi kalau a star aja cukup. Bukan a stars. Ya. Kalau kamu mau bilang stars, boleh. Tapi nggak usah pakai E. Kalau mau bilang a star, nggak usah pakai S. Ya, pilih salah satu ya. Mau pakai yang mana? E atau S? Aku melihat bintang malam. Pakai E berarti, Miss. Karena Ya. materinya itu. Ya, coba dibaca. I saw star tonight. A star. Jadi harus jelas ya. Iya. I saw a star tonight. I saw a star tonight. Ya, selanjutnya. Aku mempunyai satu buah telur dadar untuk sarapan hari ini. I have telur dadar. Telur dadar apa? Omelet. Ya. Untuk sarapan pagi ini ya, Miss? Ya. I have an omelet for breakfast this morning.
Ya, I had an omelette, atau itu had itu pakai bentuk lampau ya, karena kan hari ini. Jadi I have juga bisa sih, kan itu based on context. I have an omelette for breakfast this morning. Selanjutnya, dia memesan minuman di dalam restoran. He or dia memesan minuman Minuman di dalam restoran. Sebuah minuman. He ordered a drink in the restaurant. Inside, di dalam kan inside. Jadi sebenarnya ya dalam bahasa Inggris itu umumnya bahasa Indonesianya itu maksudnya gimana ya? Dia kalau misalnya tadi kan aku bilangnya dia memesan minuman di dalam restoran. Kan dia ini tunggal ya, satu orang. Jadi agak jarang gitu ya. Maksudnya menggunakan dia memesan satu buah minuman di dalam restoran. Nah, itu jarang ya. Jadi kamu harus melihat nih, subjeknya satu atau dua. Kalau misalnya satu, artinya kan dia pesannya minuman untuk satu orang aja, kan gitu ya. Jarang orang minum satu orang tuh pesan sampai dua minuman ya. Umumnya gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bilang dia memesan sebuah minuman, bukan bukan berarti dia memesannya berapa minuman nih ya. Jadi bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya dia memesan minuman di dalam restoran, ya artinya kamu harus sudah mengetahui ya bahwa dia ini meminum atau memesan satu minuman. Jadi aku nggak perlu lagi menjelaskan bahwa dia memesan satu buah minuman. Ya. Selanjutnya, apakah Berarti kamu pakai a drink atau bisa langsung? iya a drink? Karena kan itu kata bendanya Pakai dimulai a drink yang huruf apa? Konsonan kan? iya. Ya, jadi a drink. Ya. Selanjutnya, apakah kamu punya pena? Apakah kamu punya pena? Have you apakah kamu punya pena? Do you Ya. have a pen? Ya, do you have a pen? Kayak gitu ya. Kan aku nggak bilang kalau itu apakah kamu mempunyai sebuah pena? Jadi nggak gitu ya. Jadi langsung aja langsung nalar aja. Selanjutnya, kami ingin membeli notebook. Kami ingin membeli notebook. We want to buy notebooks. Notebooknya banyak atau satu atau apa nih? Banyak, soalnya kami. Oke, jadi banyak ya. We want to buy notebooks. Selanjutnya, sudah 1 jam sejak dia pergi. Sudah 1 jam. Ya, sudah 1 jam sejak dia pergi. It's been an hour since he left. Yes, it's been an hour since he left. Putramu sudah dewasa. Dia baru saja masuk universitas. Putramu sudah dewasa. Dia baru saja masuk universitas. Your son sudah dewasa. Your sons Ya, sudah dewasa tuh apa ya, Miss? grown up, dewasa. Grown. Your son is grown up. He just started. Sudahnya apa sudah? Sudah apa? Have been. Enggak. Already ya. Your son has grown up already. Ya enggak. Your son is grown. Has. Your son. Ya.
Your son has grown up already. Dia baru saja masuk universitas. He just started Masuk start kan join mulai. Masuk, join. got into. Masuk. Oh, Got start into. Got into, Miss. Iya. He just got into universitas apa? University. The Pakai artikel apa? A university ya, kan satu buah, maksudnya sebuah universitas. Dia, ya. Selanjutnya, adikku pulang dengan calon istrinya. Gadis itu adalah putri dosennya. Dia adalah Putri dosennya. My son come home with his future wife. She is the daughter of his lecturer. His apa? Lectures. Lectures. Tulisan lecture-nya gimana? Lectures. Lectures, nggak pakai S. Lectures. Lecturer. Oh. Lecturer ya. Oke, lecture. Lecture, ya betul ya. Lecture. Calon istri itu soon to be wife ya. Soon to be wife. Kalau future kan masa depan, ya enggak? Iya. Kalau apa tadi kamu bilangnya kan tadi pakai future ya. Jadi istri depan ya, bukan apa tadi? Calon istri. Jadi kalau calon istri adalah soon to be wife. Kalau future wife, istri masa depan. Beda. Jadi my brother came home with his soon to be wife. The girl is his lecturer daughter. Nah, ini ya. Jadi ada S-nya yang menyatakan kepemilikan nih. Lecturer's daughter. Ada koma atas ya. Kan dalam bahasa Inggris itu disebut apostrophe S. Ya. Sama kayak the daughter. apa? Gimana? Oh, apostrophe di mananya, Mas? Apostrophe ada di Zoom chat, aku udah ketikin. Iya. Ya, jadi di lecturer's daughter maksudnya adalah itu adalah anak dari dosennya. Anaknya dosen ya, anaknya dosen. Dosen itu punya anak, itu putri dosennya. Jadi kayak misalnya ini, senyumnya Jessica. Apa bahasa Inggrisnya senyumnya Jessica apa? Senyum. Smiles Jessica. Jessica smile. Jessica smile. Kayak gini kan? Kalau warungnya Untung. Ya. Untung itu nama orang ya. Warungnya Untung. Jadi apa? Untung shop. Untung market. Untung market juga bisa ya. Untung store ya. Itu bisa Untung store. Kalau Anas, warungnya Anas. Berarti Anas store. Anas. Ini cara bacanya gini ya. Tulisannya tuh karena namanya kan terakhirnya S. Jadi cuma cukup koma atas saja, S-nya nggak pakai lagi. Tapi cara bacanya adalah Anas's store. Anas's store. Ya. Anas's store. Ya, kayak gitu ya.
Kalau ini kan Untung store, Jessica smile, lecturer's daughter. Ya. Jadi ada koma atas. Dalam bahasa Inggris itu disebut apostrof S ya. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat pria dengan hoodie merah? Have you ever Have you? kamu have you ever karena dia ever look berarti ya, Miss? Ever seen? Ever seen. Ya nggak sengaja melihat. Have you ever pernahkah kamu melihat pria dengan Hoodie merah? Have you ever seen a man with a red hoodie? With a red hoodie. Ya, with a red hoodie. Selanjutnya, With a red hoodie. ya. Ibu, bisakah Ibu membelikan saya koleksi terbaru dari merek baju ini? Ibu, bisakah Ibu membelikan saya koleksi terbaru dari merek baju ini? Mom, can you buy me the latest collection from this clothing brand? Kalau the latest apa artinya? Terbaru. Newest. Terbaru. Newest. Kalau latest itu kayak yang terakhir gitu ya. Kalau terbaru itu apa? Newest. Kan dari kata new, baru. Newest. Coba diulang. Mom, can you buy me the newest collection from this clothing brand? Ya. Mom, kalau oke. Jadi kalau apa tadi? Kalau latest itu yang artinya most recent, yang saat ini ada tuh. Tapi kalau newest itu yang paling barunya lagi ya. Recent, origin gitu ya. Kalau yang latest itu maksudnya yang ada di store, yang terakhir kali ada di store gitu ya. Yang ada di toko, terakhir kali yang ada di toko itu namanya latest. Tapi kalau newest itu koleksi yang paling baru gitu ya. Yang maksudnya baru launching itu bisa masuknya newest. Jadi, Mom, can you buy me the newest collection of this brand of clothes? Can you repeat, Kak? Mom, can you buy me the newest collection from this clothing brand? Yeah, of the newest collection of this brand of clothes. Selanjutnya, of this brand of clothes. Ya. Selanjutnya, dia adalah putra bungsu dari keluarga Yong. He is the youngest son of keluarga tadi dia putra bungsu dari keluarga Yang. He is the youngest son of the Yang family. Yang family ada apostrof S ya. Yang family. Ya, kalau misalnya
Dia putra bungsu, bacanya itu the youngest. The youngest. The Youngest, bukan youngest gitu ya. Youngest. He is the youngest son from the Young's family. Coba diulang. He is the youngest son of she is the youngest son from the Young's family. Ya, selanjutnya kita harus membantu kaum papa untuk bangkit dari kemiskinan. Kita harus membantu kaum papa untuk bangkit dari kemiskinan. Kaum papa itu maksudnya orang miskin gitu ya, yang paling miskin. We must help the kaum papa, the papa, The poorer, kaum, the poorer, gimana Miss? the The poor, poorer, the poor, the poor, we, the poor, the poor, we must help the poor from poverty. poverty. Tadi kamu pakai apa? Mas ya? Kalau mas itu artinya seperti keharusan gitu. Tapi maksudnya di sini memang harus ya, tapi lebih kayak menyarankan, saran gitu. Jadi kita pakainya we should ya. We should help the poor. Kalau misalnya tadi mas itu kayak suatu keharusan ya, maksudnya itu action, responsibility, duties gitu. Pekerjaan itu kamu baru bisa menggunakan harus. Sesuatu tanggung jawab ya, kamu bisa menggunakan harus. Nah, tapi harus di sini ya kita harus membantu kaum miskin atau orang miskin itu lebih ke masuknya adalah anjuran ya. We should help the poor to get back from poverty. Kita harus membantu mereka gitu ya untuk bangkit dari kemiskinan. Tapi bukan kewajiban kita. Kita cuma menyarankan gitu ya. Kita. Jadi should di sini lebih seperti memberi saran. Tapi bukan suatu responsibility kita. Selanjutnya, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya saat ini. Kamu adalah You are the only person I can trust right now. ya, you are the only person I can trust right now. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk berwisata ke Gunung Prau. Untuk wisata ke Gunung Prau. Ya. Didn't need to spend a lot of money to travel to Mount Prau. To travel to Mount Prau ya. Atau to the Prau Mountain. It doesn't cost much money to travel to the Prau Mountain. Selanjutnya, saya diterima di Universitas Oxford di Inggris. Saya diterima di Universitas Oxford di Inggris.
I accept I accepted itu gimana bacanya? Accepted. Accepted. I accepted at Oxford University in England. Di apa? Diterima di Inggris apa? Di Inggris apa Miss di Inggris? England bukan? Bukan England. In the UK, United Kingdom. Oh iya. Coba diulang. I was accepted at Oxford University in United Kingdom. Jadi pakai artikel apa? Artikel apa? Artikelnya ini a university. At the university. Bukan ya. Universitasnya kan cuma nama, udah ada namanya, Oxford. Jadi I was accepted to Oxford University in the United Kingdom. Pakai the artikelnya. Coba diulang, Kak. I was accepted to Oxford University in the United Kingdom. Ya. Selanjutnya, saya terpilih menjadi karyawan magang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Saya terpilih menjadi karyawan magang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Gimana, Kak? I was accepted. I was menjadi tuh. I was menjadi. Saya terpilih. saya terpilih. Selected. Ya benar, I selected. was selected. Menjadi karyawan magang to be an intern. Ya. Di Kedutaan Besar. Kedutaan Besar apa? Embassy. Ya. Jadi apa? At United States Embassy. Di Indonesia? In Indonesia. Agak kebalik ya, Kak Rafika ya. I was selected to be an intern. Jadi kan dia kan seorang karyawan magang. Jadi pakai an karena diawali dengan huruf vokal ya. At the embassy. Kedutaan besar ini kan bangunan terkenal ya. At the embassy. At the embassy of the United States in Indonesia. Bisa diulang, Kak? I was selected to be an intern at the Embassy of United States in Indonesia. At the embassy. Sorry. Ya benar tadi. At the Embassy of the United States. Jadi karena ada kata United kan harus pakai the. Untuk bangunan juga pakai the. Ya. Yang intern tadi pakai an. Coba diulang. I was selected to be an intern at the Embassy of apa?
of United States-nya pakai the lagi nggak, Miss? Iya, pakai lagi karena kan ada sebelum kata United itu harus pakai the. Oke, aku ulang ya, Miss. I was selected to be an intern at the embassy the United States in Indonesia. Ya, jadi embassy-nya ini embassy apa? Embassy apa tadi? Kedutaan besar apa? Embassy Amerika. Ya, jadi pakai of. Jadi artinya kan kedutaan besarnya bagian dari Amerika Serikat di Indonesia. Jadi I was selected to be an intern at the embassy of the United States in Indonesia. Coba diulang. Coba ya. I was selected to be an intern at the embassy of United States in Indonesia. Sebelum kata United harus ada the-nya. Tadi kurang disebutin. Coba lagi diulang. Oke. I was selected to be an intern at the embassy of the United States in Indonesia. United States. Ada S-nya di belakang. Kan state itu artinya negara bagian. Tapi di Amerika itu negara bagiannya kan lebih dari satu. Jadi disebutnya states. States. Iya. Jadi harus ada United S-nya di belakang. United. Ya, I was selected. Diulang lagi. Ya. I was selected to be an intern at the embassy of the United States in Indonesia. Ya. Terus satu lagi ya, kata the ini ketika diawali dengan kata benda ya, kayak misalnya kata benda yang berawalan huruf vokal, itu berubah dia ya, the-nya itu menjadi di. Di. Tadi kalau misalnya, terus kalau diawali dengan huruf konsonan, maka berubah menjadi the. Nah, kalau tadi the embassy, itu setelah kata the itu diawali oleh huruf apa? Vokal apa konsonan? Vokal. Kalau vokal jadi cara membacanya pakai the apa di? Pakai di, berarti di embassy. Ya. Kalau yang satu lagi United, itu diawali dengan huruf apa? Vokal apa konsonan? Konsonan. United. A, I, U, E, O. Vokal, Miss. Ya, jadi bacanya pakai the apa di? Pakai di. Ya, jadi di ya, di United sama di Embassy. Di. Ya, jadi I was selected to be an intern at the Embassy of the United States in Indonesia. I was selected to be an intern at the Embassy of the United States in Indonesia. Ya. Selanjutnya, saya mengambil foto di depan Candi Muara Jambi. Saya mengambil foto di depan Candi Muara Jambi. I take a photo in front of the Muaro Jambi. I take a picture in front of the Muara Jambi Temple. Kalau picture itu kan gambar ya. Kalau foto apa? Berarti I take a photo. Photograph. 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 Ya, di depan apa? In front of. Ya. Candi Muara Jambi. The Muara Jambi Temple. Ya nggak usah pakai the, langsung aja.
Muara Jambi Temple. I take a photograph in front of Muara Jambi Temple. I take a photograph in front of Muara Jambi Temple. Ya, kemudian photograph, kalau P ketemu sama H dibaca F. Photograph. 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 Ya. Selanjutnya, Marina. Photograph. Ya, Marina menonton film. Marina. Ya. Marina. Marina watch a movie. Ya, atau watch a film. Watch a film. Ya, selanjutnya saya seorang siswa. I am a student. Ya. Seekor monyet memanjat pohon kelapa. A monkey Hmm. memanjat. Memanjat, climb. A monkey climb a coconut tree. Apa nih? Pohon kelapaku. Ada pohon kelapa punyaku. My coconut tree. Ya. A monkey climbed my coconut tree. Seekor kodok terdeteksi melintasi sebuah perkampungan. Seekor badak ya. Seekor badak terdeteksi melintasi sebuah perkampungan 2 hari yang lalu. Melintasi perkampungan. Ya, melintasi sebuah perkampungan 2 hari yang lalu. Badak tuh. A rhino. Rhino? Was detected crossing sebuah perkampungan. Yeah. A village 2 days ago. Ya. Badak apa? Badak? Badak apa, Kak? A rhinoceros. Rhinoceros detected past a village 2 days ago. A rhinoceros was detected crossing a village 2 days ago. Ya, selanjutnya. Seekor kuda Nil dapat berada di dalam sungai selama lebih dari 10 jam. Seekor kuda Nil berada di mana, Miss? Berada di dalam sungai selama 1 jam. Selama lebih dari 10 jam. A hippo was in the river for more than 10 hours. River, bukan river. River. A hippo was in the river. Kenapa diulang lagi, Kak? Bukan river. River ya, Miss? Iya. Coba diulang lagi. A hippo was in the river for more than 10 hours. Ya, di sini pakai can ya. Kan artinya dapat berada. A hippopotamus
can be on river for more than 10 hours. Can be on river. A hippo can be on rivers for more than 10 hours. Ya. Selanjutnya, panda adalah sejenis beruang. Panda is a type of bear. Panda is a kind of bear. Itunya bear, bukan beer. Bear. Panda is a kind of bear. Ya. Bear. Selanjutnya, Pak Aldi adalah seorang pilot. Mr. Aldi. Mr. Aldi is a pilot. Ya, Mr. Aldi is a pilot. Seorang dokter mengecek kondisiku. Is a pilot. A doctor mengecek. Mengecek kondisiku. A doctor checked my condition. A doctor Mengecek itu apa ya, Miss? checks on my condition. ya, a doctor check on my condition. Sampai sini kira-kira ada kesulitan nggak, Kak Rafika? Mungkin masih lupa-lupa penggunaannya itu, Miss. Ya, harus dipelajari ya, karena kan udah ada tuh di materi semuanya. Dia menunggang seekor gajah. Menunggang. He rides an 11. 11 itu 11. Kalau gajah apa? Apa, Miss? Elephant. Ya, caranya kamu ngecek ya pronunciation-nya udah benar apa belum. Kamu bisa cek di Google Translate ya. Terus tulis apa yang kamu mau cari tahu gitu ya. 11. Kan ada tuh ya tulisan bawahnya yang kecil. Terus ada suaranya juga bisa kamu cek. Apa kira-kira yang keluar? Elephant. Coba kamu tulis pas. Caranya bacanya gimana? Tulis apa, Miss? 11. 11 kan 11. Cara bacanya sama apa enggak? 11 sama elephant. Elephant sama gajah. Beda. Beda. Cara bedanya gimana? Cara pengucapannya. Ya, kamu kan udah dengerin Google Translate tuh. Coba di sini. Dipraktekin. Elephant. Elephant. Kalau gajah elephant. Itu gajah. Kalau 11? Ya. 11. Ya, itu kan beda ya. Iya. Coba yang tree tadi, yang tree. Yang tree. Sama pohon sama angka 3. Pohon. Kok Tree. kalau pohon itu tree. Ya. Tree. Ya. Selanjutnya kalau angka 3? Tree. Ya, jadi sebenarnya lebih ke konteks sih kalau kayak gitu ya.
mirip ya. Tapi kalau konteksnya kan, kalau misalnya ada 3 pohon, nah bingung lagi kan ya? 3 pohon gimana? Oh ya. There's a Aduh, tree apa tadi? tree. Three trees, ada S-nya di Tree. belakang. 3 trees. Three Three trees. trees. Ya, jadi itu ada memang Three. harus sama kalau misalnya pantai sama wanita jalang. Coba deh. Ini juga mirip ya. Oh ya, beach itu ya, Miss. Beach dan apa? Coba sekalian kamu Beach. dengerin pakai Google Translate deh. Coba ya. Beach. Beach. Itu pantai. Beach. 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 Ya, jadi dia ada beda kan? Coba kamu dengerin baik-baik itu pasti beda. Wanita jalang. Apa? Wanita jalang. Jangan bahasa Beach. Indonesianya. Ya, bahasa Inggrisnya. Beach. Ya, Beach. 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 Ya. Beach. Itu yang harus sering dilatih ya. Beach. Coba payudara sama apa? Gigi. Payudara sama gigi juga sama ya. Breast. Breast. Oh, bukan yang Breast. breast. Yang TIT, yang mana? TIT apa TIT? Oh. Dada ya, dada. Oh ya. Sama gigi. Tits. Tits. Aduh. Ya, Tits. Gigi. Tit. gigi apa? Gigi. Bukan yang tut ya, tapi yang tit ya. Tit. TEETH. Gigi juga tapi itu yang jamak. Hmm. Ya, sama yang dada tadi. Lots of teeth. Teeth. Tit sama Lots of teeth. T. Aduh. Tulis Kok- saja TEETH. TEETH. TETH. Teeth. Nah, Teeth. sama TIT, sama TIT. Tits. Beda Teeth. kan? Iya, Miss, tapi mirip banget. Ya, tapi kalau kita yang ngucapin, kalau mereka yang ngucapin kayaknya kita gampang ya ngebedainnya. Tapi kalau kita yang ngucapin kadang-kadang bingung ya. Teeth sama tit gitu ya. Iya, Miss. Itu memang yang harus dilatih ya, Kak ya. Teeth. Teeth. Ya pas teeth ini yang gigi itu Mas kamu ucapinnya itu ya pronunciation-nya itu pas teeth. Jadi lidah kamu tuh di antara 2 gigi kamu terus ada yang terakhir kan ada TH-nya, ada H-nya. Jadi ada apa itu ya? Hembusan angin yang keluar dari di antara gigi kamu. Coba deh kamu praktekin. Teeth. Nah, gitu ya. Itu bagus Hmm. tuh. Jadi dalam bahasa Inggris tuh banyak banget ya yang ada belakangnya TH gini. Jadi Kalau emang TH berarti ada hembusan anginnya, Miss. ya, benar. Hmm. Coba deh. Teeth. Apa Ya. ya? Misalnya Tooth. FO ya tut coba. Tuh tahu GTH itu kan, Miss? Tahu. Oh ya tooth itu lagi tooth ya. Ada fourth. Terus angka keempat juga kalau Fourth. misalnya kamu belajar tentang ordinal sama number udah belum number. Belajar tentang ordinal dan cardinal number ya itu ada artinya misalnya tanggal gitu ya. 4 Juli kamu harus bilang itu apa? 4 Juli July the 4th. The 4th ada TH-nya di belakang. Kalau 4 kan 4 ya kan?
Ada TH-nya di belakang. Jadi the fourth itu artinya keempat. Tanggal 4 bulan Juli, ya. Misalnya kemerdekaan Amerika Serikat itu jatuh pada 4 Juli gitu kan. Jadi kamu bilangnya 4th of July. 4th of July. Jadi ada TH-nya lagi tuh ya. 4th, ada TH-nya. Jadi bahasa Inggris tuh banyak yang belakangnya TH ya, Kak ya. Iya, Miss. Ya, dan itu emang harus dipraktekin. Maksudnya di apa ya? Diulangin, harus terus diulang terus ya. Biar nggak ada kesalahan gitu. Karena kalau kita pronounce-nya beda, orang lain tuh akan mengartikannya beda juga. Mungkin tadi kita maksudnya gigi, mungkin kita maksudnya iya gigi, terus nggak tahu artinya berubah jadi dada. Gitu. Mungkin kita maksudnya mau pantai, tapi artinya berubah jadi wanita jalang, gitu kan? Nah, kita kan nggak mau ya kayak gitu. Kita kan maunya orang lain tuh menangkap sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Oke, selanjutnya. Tadi dia menunggang seekor gajah udah ya? Sudah, Miss. Jadi pakai apa? 11. Gajah. Menunggang apa? Menunggang rides. Ya, rides ya. Dia terbang di udara. He is flying. Dia terbang di udara. Ya. He fly on the air. In the air. Kalau on In the itu air. ya preposisi. Kamu belum belajar preposisi ya? Belum, Miss. Ya, jadi nanti deh ya. Kalau misalnya kamu. Jadi kalau on itu biasanya digunakan untuk di permukaan. Misalnya buku itu ditaruh di atas meja. Itu kan artinya di permukaan meja ya. Jadi bisa pakai the book is on the table. Atau misalnya ada tepung di bajumu. Ya. Maksudnya kan di atas permukaan baju kan. Ya, there is a flower on your clothes. Kan tepung itu bahasa Inggrisnya tulisannya flower ya, tapi bacanya bukan flower. Bacanya sama kayak bunga gitu ya. Bunga apa bunga? Flower. Ya, cara bacanya sama. Coba kamu tulis deh di Google Translate. Tepung. Yang keluar apa? Tepung. Cara bacanya gimana? Flower. Flower. Mirip Flower. kan? Flower. Ya, mirip ya. Flower. Iya, Miss. Flower. Sama kayak baca itu ya. Bunga. Red. Ya. Gitu, Kak. Jadi intinya bahasa Inggris ya. Nggak susah sih kalau dipelajari. Coba lagi ya. Hotel itu besar dan indah. Di hotel itu, the hotel. Ya. The hotel are big and beautiful. Is Atau big. was? Is. Is. Karena hotelnya cuma satu. Oh iya. Ya. The hotel is big and beautiful. Ya, bukan it's. Is. The hotel is big and beautiful. The Kucing hotel itu, is ya. Kucing itu tidur di sofa. The cat is sleeping on the sofa.
sofa bisa ya. Kalau sofa itu versi British, tapi kalau versi Amerikannya itu adalah couch. Sofa. Couch. Couch. The cat, couch. C-O-U-C-H. Bacanya couch. The cat is sleeping on the couch. The cat is sleeping on the couch. Ya. Selanjutnya nih coba. Dia adalah seorang penyanyi. He is a singer. Ya, she is a singer atau he is a singer. Ayah saya adalah seorang polisi. My father is a police. Atau is a cop ya. Versi American ini. My father is a cop. A cop. Ya. Saya melihat beruang di kebun binatang kemarin. I saw the bear The bear. in the bear. I saw the bear Mm-mm. in the zoo tomorrow. Kemarin, yesterday. Kemarin. Kemarin kok tomorrow. Nah, cara membaca ini nih. Sebentar. Tadi apa? Oh, melihat. W-nya itu nggak dibaca ya, Kak ya. I saw. I saw. I Yeah. A bear. A bear. bear. Berarti soalnya sama kayak SO itu Miss bacanya. Iya. S-O. So. I saw. W-nya nggak. Sama kayak misalnya menjawab ya. Menjawab apa? Answer. Jadi W-nya juga nggak dibaca. Answered, bukan answered. Answered, bukan. Answered. Sama kayak apa? Hukum. Itu loh, hukum itu kan bahasa Inggrisnya apa? L-A-W ya. Bacanya law. L-O. Law. W-nya nggak dibaca. Law. Ya, Berarti yang Miss. law. Ya. Jadi banyak ya yang nggak sesuai sama penulisannya. Ya emang bahasa Inggris nggak sama penulisannya, cara bacanya. Memang sudah seperti itu ya cara bacanya. Iya. Kuncinya berarti latihan ya Miss. Ya, betul latihan. Harus sering dipraktekin sih intinya ya. Selain itu, kamu juga sebenarnya bisa ya latihan ini nih. Coba pakai aplikasi namanya Good Night. Kalau nggak salah Good Night ya. Sebentar. Namanya Good night. Di Play Store ya Miss. Play Store. Namanya Good Night. Aplikasi namanya Good Night ya sebentar. Jadi itu kayak apa ya namanya? Good Night app. Dia itu dating app sih sebenarnya. Dating app Good Night Voice Chat. Jadi kamu bisa ngobrol sama orang lain. Ya. Kalau misalnya yang lain kan dari foto, terus ngobrolnya biasanya pakai chat gitu kan ya. Chatnya maksudnya chat ini, chat teks. Ya kalau ini pakai telepon, tapi kita nggak tahu ya mukanya. Mukanya dia ada, tapi cuma foto doang gitu ya. Nah, ini juga bisa ya, pakai telepon, ngobrol. Yang bisa nanya-nanya gitu kan, lumayan ya. Bisa practice speaking gitu. Coba aja nanti, Kak. Good night. Apa? Siapa tahu dapat jodoh. Iya, siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Namanya jodoh. Iya. Tapi ini kayaknya aku udah coba ya. Fotonya tuh nggak bisa diganti, cuma pakai gambar kucing doang loh, Kak. Oh iya. Ininya Iya. juga kucing kan ya, Miss? Apa? Ikonnya. Iya, gambarnya kucing. Ikonnya kucing. Jadi kayaknya kita nggak bisa ya ngerubah fotonya. Jadi ya random people aja. Kita nggak tahu juga orang itu kayak gimana, usianya berapa, apakah benar dia segitu apa enggak. Dan ini kan gratis. Jadi kalau nggak bayar ya terbatas gitu ya.
apa aja yang bisa digunakan. Lokasinya, gendernya. Ini aja gender aku ditulisnya male lagi. Female kan harusnya ya. Padahal aku udah isi kemarin. Cuma aku belum ini sih, belum coba ya. Kemarin lihat aja di TikTok ada yang gitu. Ngobrol-ngobrol ya, beneran ngobrol. Tapi dari voice. Jadi kita bisa ngobrol sama random ya, random people kayak di Ome TV gitu. Kalau Ome TV kan video ya. Jadi kalau kayak gini Iya. nggak bisa, kalau misalnya di Ome TV itu kan nggak bisa, orang-orang tuh nggak bisa nunjukin apa video yang nggak senonoh gitu ya. Kan ini cuma suara. Mm-mm. Jadi gitu. Kalau ini juga random ya, maksudnya usianya juga kita nggak tahu ya, namanya random, apalagi gratisan ya, aplikasi gratisan, random. Jadi ada yang dapat 30, 40, bahkan ada yang 20 gitu ya. Aduh. Heeh. Namanya suara, kamu usianya berapa? How old? Oh, how old are you? Yang kayak gitu-gitu. Coba untuk praktis aja dari situ. Ya namanya orang ngobrol kan, namanya kita latihan, practice speaking. Kita nggak tahu ya, namanya coba-coba aja kita ya. Nanti Iya, coba-coba Miss. aja Kak. Nanti Auto yang tune. aplikasi Good Night itu. Terus ada dia Iya. ada live-nya juga deh. Lagi. Cuma aku belum cobain sih. Gimana cara mainnya, cara itu sistemnya. Ya, ada klaim juga. Tapi kayaknya gambarnya itu ya. Kartun semuanya. Kucing. Ya, kucing, gambar Korea gitu, gambar anime, gitu-gitu ya. Nggak ada gambar real orangnya. Kalau gambar real orangnya juga kita nggak tahu itu apakah beneran orangnya yang itu atau enggak. Atau fake account yang Ya, takutnya kayak gitu. Atau catfish ya. Catfish tau nggak kayak Kak? Catfish itu apa? Catfish itu adalah orang lain yang menggunakan foto orang lain, tapi dia ngakunya tuh dia itu. Itu banyak kayak scammer. Jadi mengaku-ngaku gitu ya. Dia padahal nyomot foto dari internet gitu ya, nyomot foto dari internet mana gitu ya. Terus dia pakai foto itu, dia menggunakan foto itu atau orang lain mengaku-ngaku namanya artis terkenal gitu ya. Oh, dia punya fotonya segala macam ada. Gitu. Namanya catfish. Jadi orang yang apa ya, menyamar atau mengambil identitas milik orang lain. Itu namanya catfish. Jadi bukan ikan lele ya. Ikan lele kan artinya. Ya, catfish itu bukan ikan lele ya maksudnya. Walaupun di Google Translate nanti kamu lihat tuh catfish tuh artinya ikan lele ya. Tapi bukan itu Ikan lele. maksudnya. Jadi kayak gitu, Kak. Oh ya, Kak. Ini kan Nanti aku coba, Miss. Udah ya. aku download. Oh iya. Nanti kan ini, oh iya nanti kan ini. Jadi maksudnya ini, sesi ini kan sesi kita pertemuan terakhir nih, Kak. Iya, Miss. Jangan sedih gitu, Kak. Iya, jadi kira-kira nih Kakak lanjut nggak untuk bulan batch berikutnya nih? Kan kita udah masuk batch 8 nih. Iya, pengen lanjut, Miss. Berarti kalau mau lanjut tinggal perpanjang itu ya, Miss. Iya, kamu kemarin itu bayarnya bulanan atau udah 3 bulan? Kemarin aku bulanan. Oh, kalau gitu nanti tinggal transfer lagi aja ya. Ini aku invite kamu ke dalam grup ya, batch 8. Ya udah ada teman-teman kamu yang lanjut juga, Kak Rafika. Itu berarti kalau lanjut, berarti materinya continue dari yang kemarin ya, Miss. Berarti. Ya, berlanjut. Ya, ini udah aku invite ya ke grup. Nah, Oke, nanti Miss. untuk ini jadwalnya, kan kita mulainya besok nih. Jadwal kamu sekalian aja ya, nih aku pilihin dari sekarang. Jadwalnya mau di hari apa? Miss, tapi aku nggak bisa kalau siang. Enggak, aku emang nggak bisa kalau siang juga. Oh ya, Miss juga nggak bisa. Iya, aku malam, Kak. Malam atau Sabtu Minggu gitu ya. Iya. Kalau malam bisa nih, Senin sampai Jumat. Kalau kakak prefernya di jam berapa?
Aku kalau minggu jam segini bisa nggak ya, Miss? Kayak tadi itu, Di atas jam 9, jam 8. di atas jam 8. Iya, boleh. Sabtu Di atas apa? jam Sabtu 8. dan apa? Kan 2 kali nih sesinya. Minggu, Miss. Minggu aja. Jadi seminggu cuma 1 kali. Minggu Sama enggak sama hari apa ya? Sama Rabu deh, Miss. sebentar ya, aku cek dulu ya. Hari Minggu jam 9. Bentar nih. Oh, jam 8 nih maksudnya jam 8. Hari Minggu jam 8. Ya, Kak. Iya, hari Minggu jam 8. Sama hari Senin. Apa hari Rabu? Hari Rabu Hari Rabu. cuma bisa jam 7. Jam 7 ya, Miss. Kalau yang Rabu jam 7. Mau nih Senin jam 9, 9.40 gitu mau nggak? Senin atau Selasa jam 9.40. Senin, Selasa, dan Mm-mm. Senin. Kamis jam 22. Jam berapa sih ini? Salah. Jamnya belum sesuai nih. Kamis jam berapa nih belum tahu. Kamis, Jumatnya udah full. Jadi paling hari Senin, Selasa sih kalau mau yang di atas jam 9. Kamisnya belum ada jamnya, Miss. Bentar, aku belum sesuai. Ini ada yang pilih sebentar ya. Ini tadi kan sampai jam 20. Oh, ini mau kamu jam 20.40 mau nggak? Kamis. 20.40. Tuh. Makanya Senin aja deh, Miss, kalau gitu. Senin jam 20. Tapi Apa 21? jadi Minggu Senin, Miss. Ntar lu. Senin artinya Nah, mau yang jam 21. Senin jam aku tuh Senin, Kamis, Selasa. Mm-mm. Kalau Rabu ada nggak, Miss, Rabu? Rabu Rabu jam jam 7 adanya. Rabu nggak apa-apa deh, Miss, Rabu jam 7. Oh, ya udah Rabu jam 7 ya. Oke. Oke, ini aku udah lock ya. 14 lanjut nggak, Miss? Siapa? 14. 14 enggak? Hmm. 14 tuh katanya dia mau belajar sendiri di rumah katanya. Oke, Miss. Oke, Miss, ini nanti kalau aku transfernya besok boleh nggak, Miss? ya pokoknya sebelum kelas dimulai aja ya Kak ya. Oke. Boleh. Oke, kalau gitu. Thank you so Miss much nih mau Kak. tanya, Oke, boleh apa nih yang mau boleh nggak? ditanyain? Mm-mm. Kalau bedanya so much sama very much itu apa, Miss? Very So, dan so-nya itu. oh sebentar. So, very. Kalau very kan sangat ya. So juga sama ya. So and very ya. Hmm. Jadi kalau so itu, oh kalau verb, sorry kok verb sih. Very itu artinya adverb ya, kata keterangan ya. Itu biasanya digunakan untuk apa menekankan artinya ya, memberi kekuatan pada artinya. Dari sebuah adjektif menjadi sebuah keterangan atau adverb. Jadi adjektif atau adverbnya itu menekankan untuk memberikan tekanan pada ini keterangan itu very. Jadi biasanya very itu diikuti oleh kata benda. Kalau so itu biasanya digunakan sebagai keterangan. Dia ini untuk memberikan penekanan kepada kata sifat atau kata keterangan. Nah, ini kalau so itu dia lebih tinggi ya daripada very. Hmm. Levelnya lebih tinggi daripada very. Di very itu di bawahnya so. Jadi kayak misalnya this movie is so scary.
Kalau misalnya this movie is very scary. Ya. Gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau so itu lebih Kalau tinggi. movie very scary, kalau apa tadi sebelumnya? Itu sama aja so sama apa tadi very. Penggunaan so sama very. This movie is so scary. This movie is very scary. Mm. Jadi kalau so itu dia lebih tinggi daripada very. Jadi very itu di bawahnya so. Dia lebih tinggi ya, higher. Berarti kalau misalnya so scary, Film itu berarti kalau misalnya kayak so scary itu scary-nya lebih sangat menakutkan ya Mas daripada menakutkan ya, very scary gitu. ya, sangat menakutkan. Jadi very itu di bawahnya so. So itu di atasnya very. Tingkatannya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi so daripada very. Oke, Miss. Ya, terus jadi dia itu lebih menekankan. Kalau so itu dia menekankan ya ke kata keterangan atau kata sifat. Dia levelnya lebih tinggi daripada very, tapi tidak pernah digunakan tidak pernah diikuti dengan kata benda. Dan dia memiliki arti yang positif. Kayak misalnya contohnya, oh, you drive so fast. Kamu menyetir dengan sangat cepat. Ya. Kalau apa tadi? Kalau ini ada juga ya perbedaan dengan to. To juga kan artinya sama ya. To itu artinya lebih dari yang seharusnya. To. Itu memiliki kalimat negatif ya, konotasi kalimat negatif. Dia itu juga tidak pernah diikuti secara langsung menggunakan kata benda. Jadi misalnya, oh you drive too fast, it's dangerous and I don't like it. Kan kelihatan nih perbedaannya ya. Negatif. Coba deh kita masukin ke materi kali ya. Jadi bisa lebih mendalam lagi. Oke Kak. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Sudah, Miss, untuk sekarang. Terima kasih banyak, Miss. Oke, sama-sama Kak Rafika. Semoga ilmunya berguna ya. Amin. Ya, bye-bye. Have a good night. Iya, good night, Miss. Thank you. Thank you so much.